Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala untaian kalimat puja dan puji syukur kehadirat Allah. Mari di pagi yang penuh keberkahan ini, di pagi yang penuh kebahagiaan ini, mari senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Dan kenikmatan yang paling luar biasa adalah nikmatnya iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi ini saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan kembali mempraktekkan terapi Al-Quran, terapi ruqyah syar'iyah yang mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan apa yang teman-teman rasakan saat ini, baik itu penyakit fisik ataupun penyakit hati, atau mungkin keluhan yang lain berupa keluhan masalah rumah tangga, atau mungkin ada di antara teman-teman yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus ya. Insya Allah nanti kita akan bisa ikhtiarkan dengan menggunakan terapi Al-Quran. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Amel, Toko Asep Amanah Berkah, Kak Zahwa Anissa, Kak Mas Suparwati, Kak Meimei, kemudian Bu Wati, Kak Azefar, Kak Boynu Farani, dan Kak Kusumawati, Kak Fatma, Bunda Hajah Suhernik, Kak ini, dan lain sebagainya. Luar biasa teman-teman ya. Semangat sekali nih ya. Semangat ya teman-teman ya. Semangat di pagi hari. Dan kita punya sapaan nih. Kita punya sapaan, kalimat sapaan yang akan terus saya sampaikan. Yaitu ucapannya adalah semangat pagi. Ya, walaupun nanti teman-teman kita on misalkan siang atau sore atau malam, semangatnya tetap semangat pagi ya. Karena pagi ini harusnya kita awali dengan sebuah semangat. Awali dengan bersyukur ya. Awali dengan bersyukur. Jangan awali dengan sarapan dulu. Sarapannya nanti agak siangan ya teman-teman. Kalau teman-teman mau merasakan nikmat sehat itu, sarapannya agak siangan. Agak siangan sekitar ya jam 8, jam 9. Oh, masih puasa ya. Luar biasa. Kamis ya ini ya. Baik teman-teman. Jadi Imam Malik ya, agak siangan. Iya, seringnya saya kalau pagi ini agak terlambat ya. Sekitar jam 6.15, 6.30. Jadi teman-teman ya, Imam Malik itu mengatakan bahwa Allah itu sudah membagi amal manusia seperti Allah membagi rizki. Jadi kalau kita pahami rizki ya, Allah itu sudah membagi rizkinya seorang. Ada yang kemudian mendapatkan jatah rizki yang begitu banyak. Ada yang hanya sekedar cukup saja, ya, dan seterusnya. Nah, sama halnya dengan amal ya, teman-teman. Sama halnya dengan amal, ternyata amal ini juga sudah dibagi-bagi. Ya. Ada orang yang ahli puasa, tapi ternyata dia lemah dalam soal tahajud. Ada orang yang ahli tadarus, ahli baca Al-Quran, tetapi dia lemah di dalam puasa. Ada orang yang bisa sedekah jor-joran ya. Dia diberikan harta luar biasa, ahli sedekah. Tetapi dia lemah dalam
puasa sunnah. Nah, yang dimaksud membagi amal itu dalam hal yang sunnah ya. Kalau yang wajib jelas. Kalau yang wajib jelas harus terus ditegakkan, dijalankan. Nah, tetapi di sini adalah dalam hal amal ibadah sunnah. Jadi mustahil, bukan mustahil juga sebetulnya sih. Tapi jarang sekali satu orang ini memiliki amal andalan semua yang dikerjakan. Dia rajin puasa sunnah Senin Kamis atau bahkan puasa Daud ya, terus kemudian dia sedekahnya juga luar biasa. Kemudian tahajudnya gak pernah putus, sholat duha apalagi. Terus kemudian ya, dia punya aset akhirat di mana-mana. Nah, ini sangat-sangat jarang orang yang bisa mengerjakan semua amal. Jadi memang Allah itu sudah bagi. Ada orang yang ahli sedekah, ada orang yang ahli puasa, ada orang yang memang dia fokusnya di Al-Quran, menghafal Quran, sering membaca Al-Quran. Nah, salah satu sahabat yang memiliki semua amal itu adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq yang begitu luar biasa ya. Nah, kita apakah bisa untuk mengerjakan amal-amalan itu? Bisa, tetapi mungkin tidak begitu maksimal ya. Kalaupun maksimal biasanya ada beberapa yang kita lemah di dalamnya. Gitu ya. Anak saya berumur 5 tahun kadang terbangun malam karena mimpi. Ya, terbangun malam karena mimpi. Terus kira-kira yang dirasakan apa? Apakah sampai kemudian panas atau rewel atau bagaimana? Kalau hanya sekedar misalkan terbangun terus kemudian tidur lagi. Nah, teman-teman nanti dicek ya, kalau anaknya misalkan masalah lebih lanjutnya di mana? Ya, apakah sampai terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan? Kalau hanya terbangun, karena rata-rata kalau anak kecil itu banyak yang seperti itu ya. Yang paling penting, teman-teman nanti kalau misalkan ada keluhan dengan anaknya, apapun itu, ya nanti bisa diupayakan dengan air ruqyah. Ya, seperti biasa kita akan membacakan ayat-ayat ya nanti sekitar jam 7 ya, teman-teman. Sekitar jam 7. Teman-teman ada yang setuju nggak kira-kira kalau online kita, live kita majukan di setengah 6 ya. Atau mungkin jam 5. Ada yang setuju? Barangkali ada yang kemudian ada acara di jam 7 atau mungkin setengah 7 begitu. Jadi kita kalau misalkan online jam 5 atau mungkin jam setengah 6, nah nanti kita waktu pembacaan ayatnya, terapi Al-Qur'annya mungkin bisa lebih maju ya. Sekitar jam 6 atau setengah 7 gitu ya. Kurang setuju. Jam 5 masih ngaji ya. Baik. Setuju habis jamaah subuh. Jadi kalau setelah sholat subuh itu langsung terus kemudian kita jam 6 saja. Oke, tentu beda-beda ya. Masing-masing beda-beda. Coba nanti ya kita pertimbangkan lagi ya. Nanti kita polling ya. Yang belum masuk grup silakan masuk ke dalam grup. Yang belum masuk grup silakan masuk ke dalam grup. Nanti kita polling, isi survei ya. Isi formnya, isi formulirnya, kita nanti survei. Ya, isi formnya di sini yang paling bawah nih. Hanya 30 detik saja. Silakan diisi, nanti kita akan masukkan ke dalam grup. Oke, jam 6 saja. Siap. Sekeluarga kena penyakit gatal sudah 2 tahun. Gatalnya di area mana? Apakah di bagian tertentu? Nanti bisa dengan mandi ya, mandi air yang sudah dibacakan ayat ruqyah. Jadi silakan teman-teman, seperti biasa ya, siapkan air, terus kemudian yang nanti sakit kulit, kemudian gatal-gatal, seluruh tubuh, ya. Nanti bisa dengan menggunakan air ruqyah ya. Tapi yang paling penting teman-teman rutin ya, rutin mengikuti live ini. Insya Allah nanti akan banyak solusi yang teman-teman dapatkan.
Dikasih minyak sama orang pintar, itu bukan orang pintar, itu orang bodoh, ya. Orang pintar ini dukun, dibuang saja minyaknya, jangan disimpan, jangan dipakai, ya silakan dibuang. Karena kita tidak tahu apa yang dibacakan. Kalau misalkan yang dibacakan adalah ayat Al-Quran, tidak jadi masalah ya. Kalau yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran tidak jadi masalah. Dan minyaknya lihat dulu minyak apa. Karena minyak yang disukai Rasulullah itu salah satunya adalah minyak kasturi. Minyak kasturi, minyak wangi, terus kemudian dibacakan ayat Al-Quran tidak jadi masalah. Tetapi kalau seandainya minyaknya kita tidak tahu apakah itu halal atau tidak, terus kemudian apakah dibacakan ayat Al-Quran atau kemudian malah dibacakan jampi-jampi mantra, kita kan tidak tahu. Ya, untuk amannya lebih baik silakan teman-teman jangan dipakai, dibuang saja. Karena banyak sekarang ya model jimat itu bentuknya minyak. Jadi banyak model jimat bentuknya minyak yang harus digantungkan atau disimpan. Minyak zaitun dipakai untuk menggosok badan, ya, bukan untuk jimat. Minyak zaitun bagus, silakan untuk kulit ya. Bagus sekali, bisa melembabkan, menutrisi, boleh dipakai. Boleh dibacakan ayat ruqyah juga. Mohon solusinya, istri selingkuh. Nah, ini nih. Biasanya yang selingkuh itu suami ya. Tapi sekarang ini ada banyak kasus istri selingkuh. Jadi kalau misalkan teman-teman pasangannya mulai ketahuan selingkuh ya, saya ikut prihatin teman-teman, dan memang Indonesia ini darurat selingkuh ya. Indonesia benar-benar darurat selingkuh, darurat perselingkuhan, dan ini ada beritanya ya, ada surveinya, ada risetnya, sampai kemudian menjadi topik utama. Teman-teman nanti bisa searching ya, Indonesia darurat selingkuh. Nah, ini sebetulnya apa sih yang kemudian membuat Indonesia tercinta kita ini, masyarakatnya punya dalam tanda kutip budaya perselingkuhan? Dan mungkin ini perlu ya kita bahas. Walaupun teman-teman belum menikah nih. Walaupun teman-teman belum menikah, ya, ayo mulai belajar cara membangun rumah tangga. Perselingkuhan itu biasanya dimulai dari membangun rumah tangga yang kurang pas, ya, kurang sesuai dengan syariat Islam. Misalkan dulunya awalnya membangun rumah tangga dengan misalkan pacaran, ya, terus kemudian dengan proses yang kurang benar, dengan cara pernikahan yang kurang sesuai dengan syariat Islam, dan seterusnya. Nah, oke lah, sudahlah kita misalkan sudah menikah, sudah berlalu, bukan berarti kemudian tidak perlu dibahas. Tetap harus dibahas teman-teman ya. Karena apa? Karena teman-teman punya anak ya. Kalau yang belum punya anak, nanti suatu saat punya anak, dan kita akan mendidik anak-anak kita. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita harus memutus rantai kesalahan di dalam proses membangun rumah tangga. Gitu ya. Jadi, sebelum kita bahas solusinya tentang perselingkuhan, ini saya ingin cek dulu biar topiknya ini banyak teman-teman rasakan manfaatnya. Ada nggak teman-teman yang merasa ini ya, ada yang janggal dengan suaminya, atau mungkin terang-terangan ya selingkuh? Ada di sini kira-kira? Biar topik yang saya sampaikan, yang saya bahas ini mengena ya untuk sebagian teman-teman yang sedang menonton acara ini. Jadi saya sebetulnya ingin membahas sesuatu yang mayoritas teman-teman mengalami. Begitu ya, biar topiknya bermanfaat. Kan jangan sampai saya hanya membahas topik yang hanya satu orang saja yang mengalami, sementara yang nonton misalkan 300 orang, 400 orang gitu ya. Banyak ya. Oh, ternyata ada. Suami nikah siri, diam-diam kah? Kira-kira perlu dibahas masalah perselingkuhan? Perlu dibahas nggak kira-kira? Suami sering selingkuh, alasan belum punya anak.
dengan alasan saya sering kasar, tidak lembut. Oke. Perlu ya. Walaupun sekarang rumah tangganya baik-baik saja, ya, jangan merasa aman. Karena di luaran sana itu banyak godaan. Ya, di luaran sana banyak godaan. Bukan hanya karena ada kesempatan. Ya, kata Bang Napi begitu ya. Bukan karena ada niat dari pelakunya, tetapi karena bisa jadi ada kesempatan. Ini kata Bang Napi loh. Bukan karena, bisa jadi awalnya tidak ada niat, tetapi ketika ada peluang, maka ini muncul bisikan setan. Nah, maka teman-teman semuanya, kita juga harus waspada bagaimana cara kita mencegah perselingkuhan ini. Tapi faktornya itu sebetulnya ada 3 akar utama, teman-teman. 3 akar masalah nih. 3 akar masalah yang sebetulnya ini ya bukan hanya menjurus ke perselingkuhan ya, tetapi ini menjurus ke semua masalah keluarga sebetulnya. Yang pertama adalah karakter. Ya, karakter. Terus kemudian kedua adalah kurangnya ilmu rumah tangga. Kemudian yang ketiga, ini gangguan gaib. Nah, ketiganya ini biasanya saling terhubung satu sama lain. Gitu ya. Ketiganya saling terhubung satu sama lain. Misalkan contoh, kenapa ada laki-laki yang misalkan suka dengan kekerasan, suka ngomong keras, ya, wataknya kasar, bahkan KDRT. Mudah-mudahan teman-teman, ya, para ibu rumah tangga, para istri dijauhkan dari suami dengan karakter seperti itu. Yang kasar ini biasanya memang watak ya, watak dari kecil yang kemudian orang tuanya dalam tanda kutip dia belum berhasil membentuk anaknya memiliki karakter yang lembut. Nah, ini faktor pendidikan juga. Sehingga ketika tumbuh dewasa ya, jauh dari kasih sayang orang tuanya, dididik dengan penuh kekerasan, akhirnya menjadi manusia yang wataknya keras, egois ya. Kemudian kata-katanya kasar, pokoknya banyaklah karakter negatif. Nah, ini watak. Nah, kemudian diperparah lagi kalau yang kedua nih, tidak punya ilmu membangun rumah tangga. Tidak punya ilmu membangun rumah tangga. Ini penting ya, walaupun teman-teman belum menikah sekalipun, walaupun teman-teman keluarganya baik-baik saja sekalipun, ini penting untuk disimak. Untuk mengantisipasi ketika suatu saat barangkali, ya Allah ujilah dengan masalah rumah tangga. Dan ingat, yang keluarganya baik-baik saja, jangan mentertawakan kehidupan rumah tangga orang lain yang sedang diuji dengan permasalahan rumah tangga. Kalau teman-teman sampai mentertawakan begitu ya, apalagi menjadikan itu bahan ghibah, bahan omongan di belakang, maka bisa jadi sekelak suatu saat Allah timpakan ujian yang sama. Ya, jadi jangan sampai kita mentertawakan ujian orang lain, maka bisa jadi kita suatu saat juga akan mengalami ujian yang sama. Na'udzubillah ya, jangan sampai. Nah, maka ikutlah prihatin ya, simpati, empati. Empati itu prihatin lebih dalam lagi. Ya, kalau simpati mungkin ya rasa ini ya, rasa kasihan. Tapi kalau empati itu rasa merasakan satu yang sama. Andai saja saya di posisi dia, mungkin saya juga merasakan kesedihan yang luar biasa. Nah, itu empati. Nah, kembali kepada ilmu membangun rumah tangga nih. Ilmu membangun rumah tangga kalau tidak dimiliki, ditambah karakter yang kemudian egois, keras, kasar, tidak mau tahu kondisi, maunya menang sendiri. Nah, ini parah banget nih. Ini akan kemudian jelas akan terjadi keretakan. Sudahlah nggak punya ilmunya, karakternya egois. Diperparah lagi kondisi yang ketiga, teman-teman. Nih, yang ketiga apa? Gangguan gaib. Wah, ini udah kalau tiga-tiganya berkumpul, 3 masalah ini berkumpul dalam satu rumah tangga, sudah tinggal menunggu waktu kapan keluarga itu akan selesai. Entah itu selesai dengan baik-baik saja, atau selesai dengan penuh kedengkian, angkara murka, dendam. Apa yang ketiga? Gangguan gaib. Gangguan gaib itu ada 3, teman-teman. Gangguan gaib ini ada bercabang, ada 3, ya. Yang pertama adalah gangguan jin dasim. Jin dasim ini adalah jin yang menempati rumah-rumah, khususnya rumah-rumah yang ada fotonya, rumah-rumah yang ada patung-patungnya.
foto makhluk bernyawa ya. Nah, ini bisa jadi tempat tinggal jin dasim. Ya. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari sini. Ini ada kitab Ruqyah Jin, Sihir, dan Terapinya. Dikarang oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Pakar dunia gaib dari Timur Tengah. Ya, kitab ini banyak jadi rujukan para peruqyah, para roqi, ya, mu'alij, para penyembuh. Rujukannya dari sini. Dan pengalamannya sudah luar biasa. Dan saya juga berdasarkan pengalaman orang-orang yang menyimpan foto makhluk bernyawa, foto manusia, foto kucing, foto hewan, intinya ya. Kalau tumbuhan nggak jadi masalah, mobil nggak jadi masalah, benda mati tidak jadi masalah, jadi foto. Nah, ini jin dasim nih, suka dengan kondisi rumah yang ada foto makhluk bernyawa. Terus kemudian, yang berikutnya, ya, jin dasim. Terus yang kedua ada namanya sihir tafrik. Ya, sihir tafrik ini sihir pemisah rumah tangga. Sihir pemisah rumah tangga ini bisa jadi dikirim oleh seseorang yang dengki terhadap keluarga kita. Tapi ketika teman-teman sekarang dalam kondisi yang terombang-ambing rumah tangganya, jangan sampai berpikir negatif ya. Hindari suudzon. Ini jangan-jangan keluargaku dihancurkan oleh si A nih. Ini kemarin saya baru cekcok dengan temanku, jangan-jangan dia yang ngirim sihir pemisah. Jangan sampai berpikir seperti itu, ya. Tapi yang paling penting kita fokus kepada solusinya. Tadi yang pertama ya, ada gangguan gaib jin dasim, ada gangguan gaib berupa sihir tafrik, dan yang ketiga bisa jadi kena penyakit ain, ya. Kena penyakit ain. Nah, penyakit ain ini orang yang dengki atau kagum terhadap keluarga teman-teman. Jadi, penyakit ain adalah penyakit dari pandangan seseorang yang bisa jadi dia benci terhadap keluarga kita, atau sebaliknya, kagum dengan keluarga kita yang harmonis, yang rukun, yang damai, yang sejahtera, yang mapan, ya, anaknya lucu-lucu, suaminya atau istrinya penyayang, good looking, ya, mereka senang kagum. Kok bisa ya ada keluarga yang seharmonis ini? Kok bisa ya mereka hidup rukun? Saya pingin seperti dia, kagum, tanpa kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya, kalimat zikrullah, kalimat thayyibah, Masya Allah, Tabarakallah, dan seterusnya, Subhanallah. Nah, kalau tanpa diucapkan seperti ini, kekaguman seseorang itu akan bisa menghancurkan sebuah keluarga. Awalnya mungkin sakit-sakitan ya, terus kemudian berujung konflik, atau sebaliknya berujung dari konflik dulu, kemudian dia jadi sakit-sakitan karena stres ya. Stres itu mempengaruhi fisik seseorang, mempengaruhi raut wajah seseorang. Dia akan terasa lebih tua, terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Kemudian pengaruh ke asam lambung, jadi mudah kambuh. Kemudian pengaruh ke jantung, jadi mudah deg-degan. Kemudian lemah jantung. Kemudian pengaruhi ke darah tinggi, tekanan darah nih. Bisa jadi darah tinggi, bisa jadi sebaliknya darah rendah. Gampang baper, ya, tertekan, sedih. Ini akan kemudian menurunkan tekanan darah. Ujungnya lemas, pusing, vertigo, insomnia. Terus kemudian anxiety, ya, kecemasan. Terus kemudian panik, mudah cemas, mudah panik. Ada yang merasakan seperti itu? Ya, ada yang merasakan seperti itu? Semua penyakit sepertinya seolah berkumpul jadi satu, itu berawal dari stres, ya. Nah, ini ya, ini bahaya sekali tadi. Kalau semuanya berkumpul jadi satu, ilmu rumah tangga nggak punya, karakternya egois, keras, terus kemudian ada lagi gangguan, sihir tafrik, sihir pemisah, atau mungkin sekedar jin dasim begitu. Nah, maka teman-teman semuanya, ini kalau berkumpul ya, jadi penyakit yang begitu sulit diobati seolah. Mau terapi kayak apapun, mau berobat di dokter dengan obat-obatan yang mahal sekalipun, itu akan berat untuk diselesaikan. Ya, karena akar masalahnya belum kita tuntaskan. Gitu ya. Alhamdulillah, sebenarnya sudah lama pengen diruqyah ya. Pajangan foto keluarga sebaiknya diturunkan. Ini bukan bicara soal halal haram ya. Ini bicara tentang madharatnya, kerugiannya kalau misalkan memajang
foto keluarga, gitu ya. Nah, ini sedang kita bahas nih, Kak Fatma ya, menghadapi suami yang selingkuh. Kalau bertahan sama suami karena kasihan. Nah, ini bagus nih. Ini bagus. Bertahan karena kasihan dengan suami, termasuk bertahan demi anak. Saya jawab satu-satu ya. Ini teman-teman diharapkan standby, tetap simak ini, karena saya coba lihat pertanyaan satu persatu, walaupun nanti saya jawabnya nggak urut. Ya, saya jawabnya nggak urut. Jadi, sebetulnya kalau kasihan itu cinta yang paling dalam loh. Ya, seolah aneh ya, cinta karena kasihan. Tetapi justru, ini adalah cinta yang paling dalam. Dia cinta yang paling sulit untuk diruntuhkan. Cinta karena kasihan. Ya, justru ini yang terbaik, teman-teman. Teman-teman nanti bisa cek ya ulasannya dari Ustadz Felix. Ustadz Felix banyak membahas, salah satunya adalah topik tentang cinta dan kasih sayang. Dan ternyata cinta yang terbaik itu adalah cinta karena kasihan. Gitu ya. Nah, lalu tidak salah sebetulnya cinta karena kasihan. Bahkan itu yang bagus gitu ya. Yang bagus karena itu menunjukkan bahwa kita punya sifat kasih sayang di situ. Hati kita lembut, hati kita mudah terenyuh, simpati. Yang bahaya adalah ketika rasa kasihan kita terus kemudian dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan oleh pasangan kita. Nah, ini lihat dulu kasusnya seperti apa. Sudah sampai tahap yang kronis atau masih bisa dicegah. Nah, ini termasuk menjawab teman-teman yang bagaimana mensikapinya, ya. Kalau membahas soal anak, insya Allah nanti kita fokus di akun khusus ya, untuk pembahasan soal anak. Sekarang sedang fokus ke permasalahan rumah tangga dulu. Bagaimana mensikapinya? Nah, lihat dulu ya teman-teman, sudah seberapa kronis perselingkuhan yang dialami oleh di antara kita, ya, di antara teman-teman, cek dulu sudah seberapa kronis. Kalau misalkan sudah sampai tahap level misalkan berbuat, na'udzubillah ya, perzinaan. Sudah sampai ketemu, sudah sampai kemudian berbuat zina, ada bukti nyata, kemudian ditambah lagi tidak pernah sholat, ya, ditambah lagi karakternya keras, suka main KDRT. Nah, ini berat untuk kemudian dilanjutkan, ya, berat untuk kemudian dilanjutkan. Terus kalau misalkan masalahnya adalah ingin bertahan demi anak nih. Padahal permasalahannya sudah kronis. Sudah sampai tahap berzina, sudah sampai karakternya ini sang suami ya atau istri nggak pernah sholat, ya, terus ditambah lagi keras, kasar, KDRT. Nah, ini lengkap sudah nih teman-teman. Ya. 3 kemaksiatan berkumpul menjadi satu. Kalau teman-teman bertahan demi anak, ini keliru. Ini teman-teman semakin babak belur. Bertahan demi menjaga image, ya, biar nggak malu sama tetangga. Menjaga karena paksaan orang tua, mertua, ya, mewajibkan, mengharuskan, harus bertahan, bagaimanapun kondisinya. Ya demi orang tua, biar nggak kepikiran. Ini teman-teman akan semakin babak belur. Ya, teman-teman akan semakin merasakan semakin sulit hidup. Yang menjadi hancur adalah hati ini, dan kita menjadi sangat tidak produktif, teman-teman. Ibadah nggak khusyuk, bahkan malas-malasan, dan lain sebagainya. Apakah itu yang teman-teman alami? Kalau iya, ayo rutinkan, ya. Kita ikut terapi langit, terapi Al-Quran. Insya Allah, Allah akan hadirkan solusi yang begitu dahsyat. Yang paling penting, banyakin istighfar ya. Ini satu amalan untuk 1000 solusi. Satu amalan untuk 1000 masalah. Teman-teman akan dapatkan 1000 solusi dari Allah yang tidak disangka-sangka. Banyak istighfar ya. Nah, kalau teman-teman mengalami itu, saya ikut prihatin ya, saya ikut simpati, empati dengan apa yang teman-teman alami. Insya Allah ya, saya siap membersamai teman-teman. Kita akan rutin mempraktekkan terapi Al-Quran. Yang penting gini dulu, ya.
Kalau misalkan tadi ya, kembali ke biar tidak loncat-loncat pembahasannya, ini yang bertanya topik yang lain ya, bertanya topik yang lain, insya Allah nanti kita handle dulu, kita tampung dulu ya. Nah teman-teman, kalau mau nangis silakan menangis, jangan ditahan, keluarkan saja, karena menangis itu lebih lega ya, walaupun masalah belum selesai, paling tidak ada sesuatu yang dikeluarkan. Kalau ditahan, itu akan jadi penyakit. Ya, teman-teman itu berhak bahagia loh. Teman-teman berhak bahagia. Yakinlah Allah sedang dan sudah sedang menyiapkan masa depan terindah yang terbaik buat teman-teman. Ya, ini ya, harus diyakini ya teman-teman ya. Mengalami semua sampai sekarang keluarga hancur, akhirnya cerai. Nah, kalau misalkan jalan terakhir adalah perpisahan, boleh kok dilakukan. Kalau memang 3 penyakit kronis ini sudah berkumpul, boleh ya. Lebih memilih berpisah itu boleh. Kalau seandainya 3 ini berkumpul loh ya, yaitu sudah sampai tahap berzina, terus kemudian yang kedua tidak pernah sholat suami ini, apalagi keras nih KDRT nih, sudah lebih baik diselesaikan. Kalau seandainya sudah pernah berzina, tapi suami masih mau dinasihatin sholat, ya, terus kemudian kadang juga minta maaf ketika sudah ngomong kasar, walaupun kasar tetapi ya pernah minta maaf. Nah, ini yang kemudian harus dipertahankan. Ada kemungkinan suami berubah, ada kemungkinan suami bertobat, karena kita tidak pernah tahu ya, hidup seseorang seperti apa, akhir hidup seseorang seperti apa. Bisa jadi sepanjang hidupnya dia kasar, tidak pernah ibadah kepada Allah, pokoknya segala macam kejahatan ada pada dirinya. Tetapi ketika menjelang kematiannya, husnul khatimah, dia bertobat, ya benar-benar ibadah luar biasa, menjadi orang yang terbaik. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya, ya, amal seseorang itu tergantung pada akhirnya. Ya, tergantung pada akhirnya. Jadi jangan menilai di awal, ya. Tetap berusaha bagaimana caranya untuk memperbaiki diri sendiri dulu, sambil kemudian mengajak orang-orang di sekitar kita. Karena kita hanya sekedar ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan, bukan mengubah seseorang ya, untuk menyampaikan sebuah kebenaran, dan itu dengan cara yang baik-baik. Boleh saja menasihati suami, tapi jangan sampai dengan bahasa yang menggurui ya teman-teman. Kalau perlu panggil pihak ketiga nih. Ya, panggil pihak ketiga, gunakanlah cara mediasi. Pihak ketiga misalkan kita punya sahabat ya, seorang yang paham agama, sahabat kita seorang ustadz ya, dimintai tolong. Lebih baik ke orang tua dulu ya. Antara orang tua dan mertua kita, ayo dikumpulkan mediasi. Kira-kira enaknya bagaimana? Nah, terus berikan nasihat tanpa menggurui. Atau mungkin teman-teman bisa salah satu cara ya. Salah satu cara teman-teman untuk bisa ikhtiar memberikan nasihat kepada suami ya. Ini dengan meletakkan buku ya. Ini banyak nasihat di sini ya, meletakkan buku di misalkan di ruang tamu atau di kamar gitu ya. Karena ini insya Allah ada banyak keajaiban di sini. Nanti bisa jadi ya, bisa jadi suami tergerak untuk membaca buku ini. Gitu. Kan siapa yang tahu? Kita tidak tahu ya jalan hidayah seseorang dari mana, dari pintu mana. Terus teman-teman juga bisa mengamalkan banyak amalan, misalkan sholat tahajud. Cek dulu ya. Ini ada satu quotes yang perlu kita pegang kuat ya. Kita jadikan prinsip hidup. Prinsipnya gini. Kalau teman-teman masih berat untuk melaksanakan sholat malam, kalau teman-teman begitu berat melaksanakan sholat tahajud, apalagi malas, sudah bangun kok tidur lagi, maka sudah bisa dipastikan teman-teman belum ingin masalahnya selesai. Sederhana. Kalau teman-teman masih berat melaksanakan sholat tahajud, malas bangun malam, atau bahkan tidak ada niat sama sekali untuk sholat malam, jelas teman-teman belum pingin masalahnya selesai dan ingin masalahnya berlanjut-lanjut. Nah, maka jangan salahkan Allah dulu, jangan salahkan suami, jangan suka nuntut, kamu begini, begitu.
salahkan diri sendiri dulu. Kenapa belum mendekat kepada Allah? Oh, saya sudah sholat tahajud, sudah sedekah, sudah baca Quran. Kenapa kemudian suami malah semakin menjadi-jadi? Ada yang begitu ya. Permasalahannya malah semakin bertumpuk jadi satu. Selingkuh terus, kemudian ditambah hutang. Hutangnya suami, teman-teman yang nanggung. Kemudian ditambah lagi sakit-sakitan. Kira-kira, apakah teman-teman dengan kondisi seperti ini masih bisa nggak husnudzon, berpikir baik, berbaik sangka kepada Allah? Masih bisa kira-kira? Harus bisa, teman-teman. Ya. Harus bisa. Jadi prinsipnya adalah bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Dan bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Loh, apa sih yang bisa diambil dari sebuah permasalahan yang begitu rumit? Banyak sekali, teman-teman. Banyak sekali sebuah kejadian yang bisa kita ambil ibroh atau pelajaran di dalamnya nih. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah kejadian yang tidak mengenakan sekalipun. Ya, ini yang bertanya insya Allah sudah termasuk jawabannya. Nanti teman-teman, pertanyaan teman-teman itu sudah jawabannya sudah sekalian ini saya sampaikan nih. Karena saya paham ujung-ujungnya teman-teman bertanya ke arah mana. Jadi, teman-teman kita harus paham bahwa kejadian itu netral. Oke, 5 menit lagi ya kita terapi Al-Quran. Siapkan air putih, terus kemudian silakan berwudu, duduk menghadap kiblat. Jadi kembali kepada topik, kejadian itu netral, teman-teman. Tidak ada kejadian baik, tidak ada kejadian buruk. Sifatnya netral. Yang membuat kejadian itu menjadi baik atau buruk hanya diri kita. Jadi kita yang bisa melihatnya. Contoh misalkan, ini saya sering ulang-ulang ya. Saya sering ulang-ulang. Tetapi nggak jadi masalah karena banyak mungkin di antara penonton yang baru saja menyimak, sehingga belum menyimak apa yang sering saya sampaikan di live streaming saya sebelumnya. Bukti bahwa kejadian itu netral. Contoh, misalkan teman-teman nih, ingin bepergian ke suatu tempat, ya, acaranya jam 9. Acaranya jam 9. Teman-teman berangkat mungkin sekitar jam 8. Ya, berangkat jam 8, acaranya ini penting banget, luar biasa. Ya, jam 9 harus sampai di tempat. Perjalanan teman-teman sudah perkirakan 30 menit. Berangkat jam 8. Harusnya kan setengah 9 sudah sampai ya. Tetapi qadarullah, ya, Allah mentakdirkan di tengah jalan ban motor yang teman-teman naiki kempes tertancap paku. Ini kira-kira kejadian baik atau buruk? Ya, kira-kira kejadian baik atau buruk? Coba teman-teman komentar nih. Teman-teman komentar. Penting banget acaranya, mendesak ya, mendesak luar biasa, jam 9. Berangkat jam 8, harusnya setengah 9 sudah sampai. Tetapi di tengah jalan ban motor teman-teman kempes, tertancap paku. Kira-kira baik atau buruk? Ya kan? Ada dua pendapat kan? Ada yang bilang baik, ada yang bilang buruk. Yuk komentar, yang setuju ini kejadian baik siapa? Yang ini setuju kejadian buruk siapa? Ban motor kempes loh. Acaranya penting banget loh. Acaranya penting banget, luar biasa. Jam 9 harus sampai, sehingga terlambat nih, jelas terlambat. Baik, buruk, ya. Nah, netral. Ban motor kempes itu netral. Yang bisa membuat kejadian itu menjadi baik atau buruk hanyalah diri kita. Betul, Kak Mazaya, ya. Tergantung sudut pandang seseorang. Kalau kita melihat itu sebagai sebuah kejadian yang buruk, ya, maka itu akan menjadi kerugian bagi kita.
kerugiannya double. Misalkan contoh, sudahlah ban motornya kempes, kita marah-marah, ya, menyalahkan diri sendiri, gara-gara saya nggak lewat jalan yang itu sih, ini akhirnya kena nih paku. Kemudian menyalahkan orang lain, malah suudzon. Ini pasti ulahnya tukang tambal ban yang nyebar paku. Karena dia sepi order, maka dia akhirnya nyebar paku. Malah suudzon sama orang. Jadi dosa kan? Ini dosa juga, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Terus kemudian marah-marah. Jadi efeknya ke badan. Jadi penuh kedengkian, jadi malah penyakit loh. Karena dengki, iri, ya, kemudian dendam, berpikir buruk, itu akan jadi sesuatu penyakit. Kita belum mulai ya. 3 menit lagi. Terus kemudian misalkan ujung-ujungnya apa? Menyalahkan Allah. Kejadian ban motor kempes itu kan pasti atas izin Allah kan. Allah mengizinkan teman-teman ban motornya kempes. Nah, secara tidak langsung kita sudah berbuat 5 kezoliman nih. Ya. Marah-marah luar biasa, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, ya. Kemudian jadi penyakit nih, terus kemudian kerugiannya 5, dan menyalahkan Allah. Menyalahkan Allah. Jadi 5 kerugian. Jadi itu menjadi sebuah perbuatan buruk yang akan merugikan diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa menyikapi dengan sikap positif, maka itu jadi baik ya. Kalau seandainya nih teman-teman, ban motor kempes, ya, kita marah-marah, bisa nggak mengembalikan ban motor itu utuh seperti semula? Nggak jadi kempes? Enggak kan? Nah, maka inilah yang dinamakan kejadian itu adalah bersifat netral. Kalaupun kita marah-marah sampai kemudian banting apapun, bahkan motornya kita tendang, ini kamu motor nggak berguna dan seterusnya, nggak akan kembali ban motornya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah ketika kita nggak bisa mengubah kondisi di luar diri kita, maka yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara kita berpikir. Ya, ini solusi untuk semua permasalahan. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara berpikir, teman-teman. Ayo kita setting pikiran kita, jangan sampai mengizinkan kita berpikir sesuatu yang negatif, yang pesimis, yang itu tidak ridho dengan takdirnya Allah. Berpikirlah positif dengan ban motor kempes. Loh, gimana caranya berpikir positif dengan sebuah sesuatu yang merugikan? Pertama, ikhlas dulu, ridho dulu. Ya Allah, ini takdirmu ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Berterima kasih dulu sama Allah. Pertama, berterima kasih dulu kepada Allah. Ya, ya Allah, terima kasih ya Allah sudah membuat ban motorku kempes. Untung cuma ban motornya saja yang kempes, nggak sampai jatuh, kecelakaan, motornya hancur, dan badanku alhamdulillah walaupun mungkin jatuh lecet, alhamdulillah lecetnya lecet ringan, nggak sampai kemudian terjadi hal-hal yang mengerikan. Alhamdulillah ya Allah. Fokus dulu nih syukurnya, ya. Nah, ini yang mungkin bisa diterapkan ketika teman-teman suaminya selingkuh, badannya sakit-sakitan. Sudah belum nih? Ayo, sudah belum? Fokus kepada syukurnya. Terus kemudian yang kedua, tadi ya, fokus untung ban motornya aja yang kempes. Motornya baik-baik aja. Ban motor ditambal paling cuma berapa ya? Mungkin 30.000, 50.000. Kalau bayangkan motornya yang hancur gitu ya. Wah, nggak bisa dibayangkan. Harus beli motor lagi, harus kredit motor lagi. Ini untung cuma ban motornya. Kemudian yang kedua, ya, kita harus pandai mengendalikan pikiran. Betul, makanya saya siapkan forum, ya. Saya siapkan forum terapi langit. Ini agar kita bisa berlatih berpikir positif, teman-teman. Karena di situ ada, ya, latihan berpikir positif. Silakan yang belum gabung di grupnya, ya, silakan bisa isi form untuk bisa bergabung di grupnya gratis. Kita akan belajar bagaimana berpikir positif. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada Allah. Tetap, ya Allah, terima kasih ya Allah sudah bikin ban motorku kempes. Karena apa? Karena bisa jadi engkau menyuruh saya untuk banyak olahraga, nuntun motor. Ayo, ya, sudah 2 keuntungan nih. Mungkin selama ini saya jarang jalan-jalan, saya jarang olahraga, sehingga mungkin bisa jadi ada penyakit di tubuhku yang hanya bisa dihancurkan penyakit itu dengan cara jalan kaki. Ya, dengan cara jalan kaki. Luar biasa ya.
Kalau kita bisa berpikir positif nih. Terima kasih ya Allah sudah bikin ban motorku kempes. Sehingga saya harus nuntun motor, saya harus jalan kaki. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah perantara sehatnya badanku. Terus yang ketiga nih. Alhamdulillah ya Allah, ban motorku kempes. Barangkali engkau menyuruhku untuk silaturahmi. Ya, menyuruhku untuk silaturahmi. Silaturahmi kepada siapa? Tukang tambal ban. Karena silaturahmi nambah rizki. Ya kan? Percaya tidak percaya, silaturahmi nambah rizki. Misalnya teman-teman mampir ke tukang tambal ban, oh ada tuh. Kemudian ngobrol-ngobrol, ya. Ngobrol-ngobrol terus kemudian sharing-sharing. Terus ternyata misalkan tukang tambal bannya punya informasi lah yang penting. Misalkan entah itu lowongan pekerjaan di sebuah pabrik yang anaknya kerja di situ dan kebetulan teman-teman sedang butuh pekerjaan atau mungkin yang lain. Ya, dia sedang mencari mitra bisnis ya untuk membuka cabang tambal bannya dan lain sebagainya. Banyaklah kemungkinan yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan dengan silaturahmi. Kemudian yang keempat, terima kasih ya Allah sudah membuat ban motorku kempes. Mungkin barangkali saya kurang sedekah. Ya, itu merupakan surat cintanya Allah yang Allah kirimkan melalui bocornya ban kendaraan teman-teman. Begitu ya. Oh, barangkali kurang sedekah. Terima kasih ya Allah sudah negur saya dengan cara mengempeskan ban motor. Begitu. Ya. Nah, maka ini 4 nih. Yang kelima kelebihannya adalah bahagia. Walaupun motornya kempes, bahagia. Terus kemudian jadi sehat badan. Nah, sekarang kita terapkan ya. Bentar, 2 menit lagi teman-teman. Ini tanggung ya. Mohon maaf teman-teman. Kita terapkan untuk kejadian perselingkuhan, penyakit. Ayo, bisa nggak dipikir positifnya? Kalau seandainya kita beramal sudah semakin baik kita beramal, tapi kemudian ternyata suami semakin menjadi-jadi, maka bisa jadi ini cara Allah menjauhkan teman-teman ya dari orang-orang yang tidak pernah menghargai teman-teman, tidak pernah mencintai Anda. Allah sengaja nih jauhkan nih. Begitu. Karena teman-teman begitu berharga, begitu luar biasa, maka Allah tidak ridho kalau teman-teman didekati oleh orang-orang yang dia penuh dengan kekerasan, tidak pernah sholat, sukanya berzina, mabuk-mabukan, judi online apalagi. Sudahlah, kalau memang sudah saatnya pisah, pisahlah dengan baik-baik ya. Mungkin ini cara Allah untuk menjaga teman-teman yang sebagian ibaratkan mutiara ya, mutiara yang luar biasa, ibaratkan berlian, diamond yang begitu berharga, bahkan tidak ternilai. Ya, jadi ayo berpikir positif ya. Untuk tahap awal ini berpikir positif. Insya Allah nanti malam kita sambung topiknya. Dan sekarang kita mari praktekkan terapi Al-Quran. Sudah siap ya? Kita terapkan terapi Al-Quran. Suaranya berdengung ya. Suaranya lancar teman-teman? Cek. Kalau suaranya tidak lancar, mohon komentar ya. Apakah suaranya bergema atau putus-putus? Lancar ya? Oke, jelas. Baik, ada yang sudah mulai reaksi. Kita mulai ya sekarang ya. Kita mulai sekarang. Silakan teman-teman duduk menghadap kiblat. Sudah berwudu? Oke, silakan. Mari kita berdoa bareng-bareng ya. Kita memohon kepada Allah di pagi yang penuh keberkahan ini ya. Karena kita sudah termasuk insya Allah umat yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barikli ummati fi bukuriha. Rasulullah mendoakan kita ya untuk diberikan keberkahan oleh Allah bagi yang berpagi-pagi hari. Baru mulai ya, siap, sudah merinding. Yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah perantara hancurnya sihir apabila ada, hancurnya jin apabila mengganggu teman-teman. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Ya, silakan ucapkan persis seperti apa yang saya ucapkan. Diikuti ya, ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, satu-satunya sesembahan yang kami sembah,
satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Tiada sesembahan yang layak disembah selain Engkau ya Allah. Kami bersaksi Engkau adalah satu-satunya ilah yang pantas dan wajib disembah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan-Mu ya Allah, yang menunjukkan jalan terang. Melalui utusan-Mu ya Allah, kami sangat bersyukur ya Allah bisa mengenal Islam yang merupakan cahaya terang benderang, mengeluarkan kami dari kesesatan menuju cahaya-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah, pagi ini kami bisa bangun untuk melaksanakan kewajiban kepadamu ya Allah. Saya bersyukur ya Allah masih bisa merasakan segarnya udara pagi, bisa bernafas tanpa alat bantu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur di pagi ini ya Allah, dengan limpahan nikmat-Mu yang begitu banyak ya Rob. Ya Rob, alhamdulillah ya Allah. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Segala puji hanya milik-Mu. Kami bersyukur anggota badan kami baik-baik saja. Walaupun ada di antara kami yang hari ini Engkau uji ya Allah, kami yakin ujian ini bentuk cinta dan kasih sayang-Mu ya Rob kepada kami. Bukan karena Engkau benci kepada kami ya Allah, ya Robbi. Ya Allah, jangan Engkau uji kami karena Engkau benci kepada kami ya Rob. Ya Allah, jangan Engkau murkai kami yang lemah ini ya Rob. Ya Allah, jika Engkau murka kepada kami ya Allah yang lemah ini, apa yang bisa kami lakukan ya Allah? Kami makhluk lemah, kami membutuhkan-Mu ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rahman. Jangan jauhi kami ya Allah, jangan jauhi kami. Jangan jauhkan kami dari kasih sayang-Mu ya Allah. Tuntun kami ke jalan-Mu ya Allah. Tuntun kami ke jalan-Mu ya Rabb. Ya Allah, bebaskan kami dari ujian yang begitu berat ini ya Allah. Ya Allah, bebaskan ya Allah. Kami makhluk lemah. Tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali mengandalkan kekuatan-Mu ya Rabb. Sampai detik ini kami masih bertahan hanya karena Engkau ya Allah, ya Rabbi. Ampuni kami jika selama ini kami suudzon kepadamu ya Allah. Ampuni kami jika selama ini kami kurang bersyukur terhadap apa yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, penguasa alam semesta, penggenggam setiap jiwa, mudahkan kami melalui ini ya Allah. Mudahkan kami melewati ini semua hingga saatnya Engkau panggil kami ya Allah. Hingga saatnya kelak Engkau hentikan jantung kami ya Rabb. Mudahkan kami mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah, bukan dalam kondisi penuh luka batin, penuh dengan masalah. Ya Allah, hadirkan keajaiban itu di pagi ini ya Allah, ya Rabb. Berilah kesabaran yang luas, hati yang lapang. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Tiupkan ke tangan teman-teman. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke tangan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke tangan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke tangan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian ayat kursi. Yang belum hafal, cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke telapak tangan. Terus kemudian tempel ya di dada dan perut seperti ini. Ya, kemudian diusapkan sambil kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke dada dan perut kita, ya. Kemudian angkat ke atas sambil baca Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Sampai di tenggorokan silakan ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, kemudian dibatuk-batukan sambil ucapkan keluar wahai musuh Allah. Bismillahi Allahu Akbar, keluarlah wahai musuh Allah. Ya. Baik teman-teman, silakan ditepuk-tepuk seperti biasa ya, ditepuk-tepuk silakan sambil ucapkan Bismillah Allahu Akbar, sambil terus diurut ke atas ya, diurut ke atas, kemudian sampai di tenggorokan ulangi lagi Bismillahi Allahu Akbar. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, musuh Allah, silakan kau menyingkir dari badan saudara-saudaraku yang sedang menonton tayangan ini. Takutlah kepada azab Allah, takutlah dengan nerakanya Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Yang pusing silakan, seperti gerakan mencabut ya. Saya gerakan memijit tapi kemudian dibuang. Bismillahi Allahu Akbar. Termasuk yang ngantuk sedawa ya, sendawa silakan lehernya dipijit kemudian ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dicabut seperti ini. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لهم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
قليلا ما تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Yang sendawa ya, diurut di lehernya seperti ini, ditepuk-tepuk dadanya, Bismillahi Allah Akbar, terus batuk-batukan seperti itu ya, diurut ke atas, Bismillahi Allah Akbar, kemudian muntahkan itu. Ayo beranikan lihat sini ya, beranikan lihat sini. A'udzubika kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli anin lamah. Beranikan lihat saya, lihat telapak tangan ya, dilawan teman-teman. A'udzubika kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli anin lamah. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab. Innallaha kana azizan hakima. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Silakan teman-teman diminum ya. Air putihnya sudah disiapkan. Ya silakan diminum. Kalau teman-teman belum menyiapkan air putih, nanti malam ikut ya. Ikut kembali terapi Al-Quran nanti malam jam 20 WIB. Baru masuk, waalaikumsalam, Kak Siti Aminah. Nanti malam ya. Oke, bawa galon, bisa untuk mandi sekalian. Dicampurkan kamar mandi sebagian. Kalau lagi puasa nanti ya, ketika untuk buka. Dan bisa dioles di bagian-bagian yang sakit. Di bagian yang sesak nafas. Bagian yang pusing. Untuk ramas ya, kalau yang pusing silakan untuk ramas. Dioles, diusap bagian ubun-ubun. Terus jangan lupa di daerah tengkuk, begini. Kemudian bagian kepala dipijit seperti ini, dioles dengan air, dicipratkan, kemudian untuk ngusap sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, gitu ya. Gak bisa tidur tadi malam, Kak sabar menantimu. Kenapa nih gak bisa tidur? Saya merasa lebih fresh, alhamdulillah. Sakit kepala sama mual, ditepuk-tepuk, ya. Ucapkan Bismillahi Allahu Akbar sambil diurut ke atas, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillah, 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 sampai di tenggorokan. Bismillahi Allahu Akbar, keluar musuh Allah. Dibatuk-batukan. Gitu ya. Alhamdulillah badan langsung enteng. Ngantuk berat dan bersendawa terus. Ya, itu pertanda kemungkinan ya. Pertanda kemungkinan adanya gangguan jin dan sihir. Tadi malam ikut ruqyah, bangun pagi langsung seger. Alhamdulillah, Kak Fania ya. Kemudian lagi puasa, ya nanti ketika buka silakan diminum ya. Airnya disimpan dulu ya. Jangan lupa ditutup. Takut kena lalat nanti. Siap ya. Nanti malam ikut ya teman-teman ya. Nanti malam ikut jam 8.
Barusan ketiduran, jangan sampai ketiduran. Kalau sampai ketiduran, itu pertanda jinnya itu ingin teman-teman nggak dengerin ayat-ayatnya, ya. Kalau teman-teman ketiduran, ini jinnya itu pingin teman-teman nggak dengerin ayatnya, sehingga dibuat tidur. Jadi harus dilawan ya. Karena memang kondisi paling sering terjadi, ketika ada gangguan jin, itu ngantuk luar biasa. Ngantuknya bener-bener harus dilawan. Kalau bisa teman-teman lihat, ya, lihat tangan saya, terus ketika selama proses ruqyah. Gitu ya. Semalam ketawa-ketawa. Nah, yang ketawa-ketawa nih, ada gangguan di dalam dirinya. Yang ketawa itu bukan teman-teman ya. Yang ketawa-tawa itu jin yang ada di dalam tubuh. Gitu. Punggung panas rasa ditusuk. Punggung panas rasa ditusuk. Nah, punggungnya silakan ditepuk-tepuk, ya, kayak gini. Ditepuk-tepuk, kemudian nyampe nggak kira-kira? Kalau nggak nyampe, pakai air diciprat-cipratkan, gitu. Insya Allah malam ikut, alhamdulillah, jam 8 malam. Baru gabung, belum menyiapkan air. Oke, yang belum menyiapkan air nanti malam ya. Minyak zaitunnya bisa, minyak zaitun boleh ya, di ruqyah, silakan. Nanti teman-teman kalau punya minyak zaitun itu nanti bisa disiapkan. Nanti kita akan niatkan untuk bisa untuk ini ya, saya niatkan untuk membacakan ayat-ayat di minyak yang teman-teman siapkan. Ngantuk, nguap terus, sakit disengat lebah, terasa enteng, alhamdulillah. Terasa ngantuk dan dingin. Kalau pagi jam 6, biasanya molor sedikit setengah 7, ya. Setengah 7. Kalau malam jam 20 WIB. Baca istighfar sampai jam 1 malam. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Oh, kalau semalam itu ini terapi kebahagiaan ya. Kapan-kapan kita ulang lagi ya. Terapi kebahagiaan. Tidak merasakan apa-apa. Kalau tidak merasakan apa-apa, coba ikuti rutin ya selama beberapa hari. Nanti biasanya akan ada ini ya. Ya entah itu sensasi tenang ya atau mungkin sebaliknya. Siap nanti malam ya teman-teman. Sering gangguan ketika subuh. Setiap akan ke masjid perut terasa tidak nyaman. Nah ini banyak sekali ya. Bahkan saya juga merasakan begitu ya. Nah maka yang terbaik itu dibiasakan dengan mandi sebelum subuh. Ya mandi terus kemudian keluarkan hajatnya, itu insya Allah seger. Jadi mandi sebelum subuh ini memang kebiasaan yang bagus sekali ya, sangat dianjurkan. Dan ini jangan pakai air hangat ya kalau teman-teman misalkan mandi, kalau bisa pakai air dingin. Yang terbaik itu air dingin. Air dingin ternyata bisa membantu menyembuhkan. Telapak tangan kesemutan. Telapak tangan kesemutan ditepuk-tepuk ya, ditepuk-tepuk sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, seperti itu. Kalau tidak ada reaksi, alhamdulillah, mudah-mudahan memang tidak ada gangguan. Tetapi tidak cukup ya hanya ikut sekali. Obat saja, obat fisik saja, kita butuh konsumsi berkali-kali, ya kan? Ada dosisnya. Apalagi kalau Al-Qur'an untuk menyembuhkan, apalagi gangguan yang sudah kronis, yang sudah menahun, ya. Apalagi teman-teman punya masalah rumah tangga yang sudah cukup lama, terus kemudian sakitnya sudah cukup lama. Nah, maka ini dosisnya harus dosis tinggi. Itu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Kak Tina, Kak Anifah. Kalau pagi jam 6, kadang molor setengah 7. Tergantung saya moodnya gitu ya. Kadang ya saya juga manusia butuh ini juga keniatan yang kuat, tekad yang kuat begitu kan. 2 kali ikut cuma mual, nggak keluar muntah. Ya, nanti terus-terusan ya teman-teman. Ini ada yang rajin sekali setiap kali saya live, ada yang selalu ikut ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah menyimak tayangan ini. Mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan ya. Alhamdulillah sampai nangis ya. Semoga mudah-mudahan plong ya. Kalau malam saya ketiduran, kalau sudah selesai bangun sendiri. Nah, ini hati-hati yang ketiduran. Ini memang sengaja jinnya itu ngajak teman-teman tidur, ngajak teman-teman ngantuk biar tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an.
Kalau pusing, ya pusing ini bisa jadi pertanda ada gangguan ya. Bukannya kalau ruqyah itu harus menjam, tidak harus ya, tidak harus. Kalau terpejam malah kalau yang punya gangguan ini bisa hilang kesadaran. Ya, kalau bisa jangan tutup mata. Kita harus lawan ya. Kalau sampai hilang kesadaran ini repot, apalagi kalau teman-teman nggak ada yang jaga tuh. Jadi tetap buka mata, jangan kosongkan pikiran. Harus full dengan zikir. Ya, basahi lisan kita dengan zikir. Kemudian Kak Kusumawati, ada tugas negara, silakan. Telapak tangan kesemutan Kak Nasyad, ditepuk-tepuk telapak tangannya. Kak Dwiki, anak mau wisuda, ya mudah-mudahan lancar. Kak Prapti sudah ikut 3 kali, belum ada reaksi. Ya, ikut lagi sampai 7 kali. Kak Pasaman, nggak keluar muntah. Ya. Mual, kalau mual, tepuk-tepuk perutnya, sudah sesuai instruksi ya. Kemudian diurut ke atas, kemudian ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Teman-teman boleh ikut, boleh lakukan ini sesering mungkin, tidak harus nunggu saya live ya. Bila punya buhur dari Arab, di ruqyah, bisa insya Allah ya. Terus kemudian lagi sakit tenggorokan, langsung lega setelah ikut ruqyah. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Ya, telapak tangan kesemutan, sudah tadi ya. Di awal dada terasa ditusuk, Kak Airah, pas mau selesai telinga kanan panas seperti terbakar. Nah, telinganya silakan diusap di sini ya, kalau bagian telinga ya. Usap, Bismillah, Allahu Akbar gitu. Mandi garam, garamnya dicampurkan air 1 sendok saja. 1 ember ya. 1 ember cukup 1 sendok. Kemudian diaduk sampai larut, kemudian untuk mandi. Bisa setelah itu dibilas, bisa tidak perlu. Gitu. Kak Zidni, nanti malam ada acara ruqyah ya. Iya, insya Allah ya, sekitar jam 8 jika Allah mengizinkan. Kalau ngantuk tadi sudah dijelaskan ya. Ngantuk itu bagian dari gangguan kemungkinan. Atau bisa jadi teman-teman kurang tidur ya. Terus katanya di tubuh saya ada khodamnya. Kata siapa? Jangan percaya orang yang mengatakan kamu itu ada jinnya. Kamu itu ada gangguan tuh di sebelah sini. Jangan percaya ya. Dan hindari orang-orang seperti ini. Teman-teman jangan suka cek khodam ya. Jangan suka tonton tayangan cek khodam. Ini syirik. Bisa membuat sholat kita nggak diterima loh 40 hari. Bahkan bisa beresiko untuk keluar dari Islam. Na'udzubillah. Alhamdulillah pikiran jadi tenang. Siap teman-teman. Ya, besok bangun lebih awal terus mandi subuh. Kalau mau sholat, Kak Titi gangguannya pingin buang angin. Iya, itu gangguan. Kalau ikut ruqyah nanti insya Allah semakin dimudahkan ya untuk bisa sembuh. Baik teman-teman, yang punya banyak masalah ini yang punya banyak masalah seabrek ya, teman-teman boleh nanti miliki buku ini. Yang teman-teman merasa masalahnya seabrek, ini bagi yang sudah tidak sanggup lagi menghadapi ujian Allah ya. Saya sudah tuliskan ini berdasarkan kisah ajaib yang saya alami. Saya banyak mengalami kisah ajaib yang luar biasa. Alhamdulillah Allah berikan pertolongan ya. Ini sudah saya tuang dan berdasarkan saya sedikit pengalaman saya mendampingi ribuan orang sembuh dari berbagai macam penyakit kronis. Selesai masalah rumah tangganya, alhamdulillah dengan amalan-amalan dan terapi yang sudah saya tulis di buku ini. Ya, solusinya ada di buku ini. Bagi yang berminat, ini silakan teman-teman bisa cek di showcase ya. Cek di showcase di keranjang, silakan. Nanti teman-teman bisa miliki ya. Ini bagi yang butuh saja, insya Allah nanti dilengkapi dengan dapat 4 buku ya. Hanya 167 dilengkapi dapat 4 buku. Silakan bisa di CO. Ini bagi yang butuh, insya Allah teman-teman akan bisa mempraktekkan 7 metode ya. Ini hanya 5 menit saja teman-teman. Saya sematkan hanya 5 menit saja. Insya Allah tidak akan rugi teman-teman memilikinya. Ada buku panduan ya. Ada buku panduannya, ada buku prakteknya. Nah, ini berisi 7 metode ya, 7 metode. Isinya full color teman-teman ya. Ini sudah ready, isinya full color. Jadi enak dibaca ya, banyak gambar juga. Nah, kita mungkin suatu saat akan sering bahas ya
bagi teman-teman yang mungkin rezekinya masih dipakai untuk yang lain, kita mungkin akan sering bahas live streaming kita tentang buku ini. Nah, teman-teman insya Allah kalau sudah mempraktekannya, itu insya Allah akan banyak keajaiban yang teman-teman rasakan. Ya. Jadi, ini akan masuk ke dalam grup eksklusif. Dan ini sudah termasuk infak ya, untuk santri yang kami kelola pondoknya. Jadi dengan teman-teman CO di Keranjang Kuning, ini teman-teman sudah termasuk infak untuk pondok penghafal Al-Quran yang kami kelola. Di mana pondok tersebut santrinya kita berikan fasilitas gratis. Ya, kita berikan fasilitas secara gratis, makan gratis, yang untuk ustadznya juga. Ya, silakan teman-teman segera di CO, mumpung masih live. Ini cuma 3 menit ya, cuma 3 menit. Ada buku panduan, jadi bukan sekedar membaca, tetapi juga ada praktek. Ya, ada praktek. Di sini teman-teman bisa praktekkan tuh. Ada amalan-amalan yang teman-teman kerjakan, terus kemudian ada sesuatu yang harus ditulis. Apa yang ditulis ada panduannya di sini. Ya, jadi bukan hanya sekedar membaca, gitu ya. Ini stoknya terbatas ya teman-teman, karena kemarin rebutan buat PO itu sisa sedikit. Sisa kalau nggak salah hanya, kalau di lemari itu tidak salah sekitar, ini walaupun kalau lihat stoknya itu sekitar hanya 500, tapi sebetulnya itu sudah di PO, ya siap kirim. Stoknya itu kalau nggak salah hanya sekitar 10-an, kalau di lemari gudang, ya. Itu hanya untuk 10 orang saja. Jadi segera teman-teman ya. Karena nanti kalau untuk cetak lagi mungkin butuh waktu. Begitu. Baik, ini sudah selesai ya teman-teman. Sudah selesai, silakan teman-teman melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak sudah CO. Insya Allah menjadi pahala jariah. Karena sebagian keuntungan nanti akan dimanfaatkan untuk pembangunan pondok pesantren. Ya, termasuk digunakan untuk memberikan ini ya, fasilitas untuk para santri, mereka menghafalkan Quran secara gratis. Bagi teman-teman yang punya kenalan, tetangga, yang punya anak, yang pingin belajar Al-Quran, pingin menghafalkan Al-Quran, tapi tidak punya biaya, nanti bisa hubungi tim kami. Bisa DM ya, bisa DM. Waalaikumsalam. Madunya insya Allah sudah diproses begitu. Mungkin ada pertanyaan teman-teman terkait bukunya. Jadi bagi yang malas baca, wah saya malas baca, tenang ya, ini full color nih. Ya, full color, dan belakangnya ada ayat-ayat ruqyah. Kalau nggak bisa baca Quran, tenang ya, ini ada ejaannya bahasa Indonesia. Jadi teman-teman yang nggak bisa baca ayat, ada tulisannya nih. A'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin au ainin hasid Allahu yasrik bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau nggak bisa baca Arabnya, bawahnya ada ininya ya, ejaan bahasa Indonesianya begitu. Baik teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah CO. Insya Allah nanti dimasukkan ke dalam grup eksklusif dan kita nanti akan sering meeting begitu ya. Saya dengan Coach Mufti, panggil saja Coach Mufti ya. Saya di Jogja, dan insya Allah teman-teman kalau mau ruqyah langsung di Jogja ini ya bisa gratis. Ya, kalau mau ruqyah langsung di Jogja bisa gratis. Teman-teman terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak sudah check out. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat teman-teman. Sukses buat teman-teman. Sehat, berkah, rezekinya melimpah. Bisa ibadah ke Mekah. Ya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti malam ya, jam 8 WIB.